Alhamdulillahirabbil alamin, dapat super tank daripada orang baik dari Malaysia. Kali ini Bang Toha akan tukar dengan TOS. Bang Toha akan bagikan secara percuma kepada anak-anak yang ada di kawasan di sini ya. Kebetulan untuk hari ini anak pondok pesantren biasanya libur atau cuti karena hari Jumat. Alhamdulillah. Terima kasih untuk sahabat-sahabat daripada Malaysia yang telah berbagi super tank. Dan ini merupakan salah satu hal yang membuat saya bersyukur, bahagia, meskipun Bang Toha berada di kampung halaman, tapi masih ramai sahabat-sahabat daripada Malaysia yang mensupport jualannya Bang Toha. Ya seperti inilah sahabatku semua, kehidupan di kampung ketika pulang merantau, alhamdulillah sedikit-sedikit adalah usaha kecil-kecilan. Yang penting bisa untuk menyambung hidup. Banyak sahabat-sahabat yang bertanya juga, Bang, kalau jualan TOS seperti Bang Toha itu keuntungannya banyak atau tidak sih? Kalau ditanya seperti itu, di sini Bang Toha ingin menjawab keuntungannya juga tidak begitu banyak sahabatku semua. Yang penting bisa untuk kebutuhan sehari-hari lah. Kalau keuntungannya banyak ya mungkin Bang Toha sudah beli mobil ya. Yang penting lancar sedikit-sedikit bisa memberi lapangan pekerjaan kepada Mbak Niswa. Kalau untuk yang Mbak Feni itu di kampung sebelah ya. Dan alhamdulillah Bang Toha sekarang punya cawangan. Kemarin yang mengirimkan super tank pada Bang Toha sudah saya bagikan kepada anak-anak pondok pesantren hashtag percuma. Alhamdulillah. Terima kasih untuk sahabat-sahabat daripada Malaysia. Dan kali ini seperti biasa istri ditemani dengan Mbak Niswa. Dan nanti Bang Toha juga akan menunjukkan suasana area persawahan yang dimana kemarin juga ada yang berkomentar, Bang, tolong tunjukkan suasana petani di sana saat mau tanam padi. Jadi nanti selepas ini Bang Toha mau keliling area persawahan yang ada di sini, sahabat-sahabat semua. Kebetulan hari ini hari Jumat, jadi biasanya kalau hari Jumat itu ramai warga yang berada di area persawahan saat pagi hari. Kalau tidak punya sawah, tidak punya ladang seperti Bang Toha, ya jalan satu-satunya ya jualan kecil-kecilan seperti ini sahabatku semua. Itu sebabnya dari kampung yang begitu sangat jauh Bang Toha merantau ke Malaysia. Kemarin ramai sahabat daripada Malaysia yang berkomentar, Bang, kenapa kalau cari pekerja harus gadis, kenapa nggak janda? Saya akan tanyakan kepada istri saya, Dek, kenapa kalau cari pekerja harus gadis, kenapa nggak janda? Kalau gadis kan di rumah nggak ada tanggung jawab sama suami sama anak, jadi bebas. Maksudnya ada pertanyaan kenapa nggak janda gitu loh. Tuh kan istrinya Bang Toha sampai ketawa. Kadang sahabat-sahabat kalau bertanya itu juga aneh-aneh. Apa dek? Jadi oh, tak kira ngasih tante itu. Jadi intinya seperti ini sahabatku semua. Kalau janda kan punya anak, jadinya kan ada tanggungan di rumah. Tapi kalau gadis seperti Mbak Niswa nggak ada tanggungan, jadi nggak punya anak di rumah. Kalau Mbak Niswa kan misal kata stay di sini satu hari itu nggak masalah. Tapi kalau janda ya kadang-kadang kan punya anak kan susah kan, anaknya kadang-kadang kalau di rumah, belum lagi nanti kalau menanyakan ibunya. Dan alhamdulillah Jumat hari ini bisa berbagi sedikit rezeki dari hamba Allah dari Malaysia yang kemarin berbagi super tank. Kita bagikan secara percuma atau secara gratis untuk anak-anak pondok pesantren. Dan juga untuk anak-anak yang beli kita bagi percuma satu. Alhamdulillah. Dan kalau ke ujung sana itu memang kawasan pondok pesantrennya itu besar sangat sahabatku semua. Dan muridnya itu ribuan. Alhamdulillah. Kata istri saya kalau janda itu punya anak di rumah takutnya anaknya nanti menangis. Tapi kalau gadis nggak punya tanggungan Bu ya. Jadi kalau gadis nggak punya tanggungan. Makanya cari Mbak Niswa yang masih gadis. Kalau Mbak Niswa ini umurnya sekitar 17 tahun sahabatku semua. Dia baru saja lulus sekolah SMA ya, atau sekolah menengah ke atas kalau di Indonesia. Dan tidak melanjutkan ke university. Karena kalau melanjutkan ke university pun biayanya juga cukup lumayan mahal. Untuk hari Jumat alhamdulillah suasananya memang pembelinya juga ramai. Dan alhamdulillah Jumat hari ini dapat
titipan dari hamba Allah dari Malaysia. Alhamdulillah. Kalau Mbak Feni di tempat sebelah sahabatku semua. Jadi bersyukurlah ketika merantau di Malaysia, kemudian pulang-pulang bisa buka usaha jualan TOS. Sebenarnya kalau dikasih limau ini mantap sahabatku semua. Cuma kalau untuk limau kasturi di sini itu nggak ada. Kalau untuk jualan minuman di kampung seperti ini sahabatku semua, harganya dijual dari mulai Rp2.000. Rp2.000 itu 50 sen. Jadi 50 sen di kampungnya Bang Toha bisa beli TOS, tapi cawan kecil. Kalau di Malaysia mungkin sudah tidak bisa dibuat beli TOS sahabatku semua. Karena rata-rata untuk harga di Malaysia kan Rp1 ke atas. Tapi kalau di kampungnya Bang Toha 50 sen masih dapat TOS. Ya memang untungnya sangat nipis ya sahabatku semua. Dan kali ini Bang Toha akan mengajak keliling di kawasan perkampungan di area pondok pesantren. Ini pun Bang Toha juga belum pernah masuk ke sini sahabatku semua. Untuk kawasan di sini katanya pondok pesantrennya itu cukup lumayan besar. Dan kita bisa lihat sendiri di sini area untuk tempat parkir sahabatku semua, dan di sebelahnya itu ada masjid, cuman Bang Toha tidak masuk ke lorong arah masjid ya. Jadi kita keliling ke kampung-kampungnya dulu, seperti apa suasana kampung kawasan pondok pesantren yang ada di perkampungan Indonesia. Di sini dibagi menjadi dua, ada pondok pesantren untuk lelaki, ada pula pondok pesantren untuk adik-adik perempuan. Dan di sini pondok pesantrennya itu tahfiz Al-Quran sahabatku semua. Jadi kalau di kampungnya Bang Toha memang semuanya itu Islam semua ya. Jadi untuk non muslim itu jarang sangat, bahkan memang tidak ada. Kalau di kampung-kampung Indonesia rata-rata memang mayoritas Islam semua. Tapi kalau sudah berada di perkotaannya maka akan bercampur-campur. Ada yang muslim, ada pula yang non muslim. Seperti ini sahabatku semua, kalau kawasan di perkampungan Indonesia yang dimana suasananya memang begitu sangat sejuk, udaranya segar, dan di sini ada adik-adik yang tengah latihan silat. Seperti apa? Kita lihat. Kita berhenti sejenak. Jadi di Indonesia juga ada silat sahabatku semua. Tapi biasanya latihannya itu seminggu sekali ya, atau di saat hari Jumat. Dan biasanya juga ada pertandingan resminya. Tapi kalau untuk pertandingan resmi silat itu cukup lumayan jauh, bukan berada di area perkampungan, melainkan biasanya akan pergi ke daerah perkotaannya. Kita lanjut menuju ke depan lagi. Kalau untuk jalanan perkampungan di Indonesia itu memang seperti ini sahabatku semua. Beda dengan nuansa jalan perkampungan di Malaysia ya, yang dimana kalau jalan perkampungan di Malaysia itu lebih rapi, kemudian tertata sangat bagus. Tapi kalau untuk di sini jalan kampungnya memang seperti ini. Ya mudah-mudahan suatu saat nanti jalan perkampungan di Indonesia itu juga bagus-bagus semua ya sahabatku. Dan inilah kawasan pondok pesantrennya. Jadi kawasan pondok pesantren di sini bertingkat-tingkat juga sahabatku semua. Cukup sangat besar juga. Ini berada di area perkampungannya ya. Jadi untuk jalan perkampungan di Indonesia hal seperti ini memang biasa. Kemarin ada juga yang berkomentar, "Bang, kenapa jalannya seperti itu?" Ya memang jalan perkampungan di Indonesia seperti ini sahabatku semua. Dan di sebelahnya ada area persawahan. Jadi memang pure benar-benar area perkampungan. Kita menuju ke sana, ternyata sudah tidak ada perkampungan sahabatku semua. Nampaknya Bang Toha harus patah balik. Oh, ini ternyata makam ya. Jadi kita patah balik untuk menuju ke tempat jualannya Bang Toha. Ini sudah kebun orang, jadi sudah tidak ada rumah ya. Perkampungannya rumahnya tidak begitu banyak, tapi di sini terdapat gedung sekolah pondok pesantren tahfiz Al-Quran. Jadi kalau di daerahnya Bang Toha banyak berdiri pondok-pondok pesantren tahfiz Al-Quran, atau biasanya kalau di daerah sini sering disebut kota santri atau bandar santri, karena banyak berdiri pondok pesantren semacam ini sahabatku semua. Dan ini berada di area perkampungan ya, tapi sangat megah dan cukup besar sahabatku semua.
Dan ini dia namanya Mbak Niswa. Kemarin ramai yang bertanya Mbak Niswa itu jomblo atau tidak. Mbak Niswa ini masih budak kecil sahabatku semua. Umurnya saja baru 17 tahun ya. Jadi baru lulus sekolah. Kemudian ikut Bang Toha jualan TOS. Dan kali ini Bang Toha juga akan menuju ke area persawahan yang ada di perkampungan Indonesia. Di sini sahabatku semua, di kampung-kampung Indonesia, kalau yang rumahnya bagus, kalau yang kaya-kaya, begitu macam inilah, rumahnya sangat bagus, mobilnya Mercy, ini juga rumahnya bertingkat-tingkat, mobilnya Toyota. Jadi kehidupan di sini itu ada sebuah perbedaan sahabatku semua dengan di Malaysia. Kalau saya lihat di Malaysia ini untuk kehidupannya, untuk perumahannya rata-rata itu kan hampir sama. Tapi kalau di sini yang kaya-kaya, kemudian yang miskin, miskin sangat gitu. Jadi kalau yang kaya itu terlampau kaya, yang miskin sangat ya juga ada gitu. Dan banyak. Dan kali ini kita memasuki area persawahan yang dimana saat ini tengah musim tanam padi. Kemarin Bang Toha kan sering berceritakan kalau untuk tanam padi di daerahnya Bang Toha itu masih manual. Dan di sini kita bisa melihat para bapak-bapak yang tengah bekerja mencabut benih padi. Jadi benih padi ini akan ditanam kembali ya sahabatku semua. Biasanya yang menanam itu adalah makcik-makcik atau ibu-ibu yang sudah berumur. Di sini kebanyakan memang untuk pertaniannya masih dikelola dengan secara manual. Dan kita bisa lihat ada bapak-bapak yang tengah membajak sawah atau mengolah tanah. Dulu pakai lembu sahabatku semua, tapi sekarang sudah ada perubahan pakai traktor ya, pakai mesin. Dan bapaknya pun tadi menyapa sahabatku semua. Oke, kita menuju ke area persawahnya yang ada di depan sana. Suasananya memang damai, udaranya juga sejuk. Apalagi kalau kita santai-santai di sini sambil minum teh tarik pasti sangat mantap dan tenang sekali sahabatku semua, jauh daripada kebisingan. Cuma Bang Toha itu nggak punya sawah ya, jadinya cuma tengok-tengok saja. Untuk harga sawah di sini itu juga cukup lumayan mahal sahabatku semua. Kalau kita nggak punya uang 200 juta atau sekitar setara 50 ringgit, 50 ribu lah, kok sampai 50 ringgit, 50 ribu ringgit Malaysia memang takkan bisa beli sawah. Dan di sini Bang Toha terjumpa makcik-makcik yang tengah tanam padi. Jadi seperti ini cara penanaman padi di area persawahan perkampungan yang ada di Indonesia. Jadi memang secara manual sahabatku semua. Kalau di Malaysia kan untuk tanam padinya kan menggunakan mesin semua ya, tapi kalau di sini masih menggunakan tenaga manusia. Dan pertanian di sini pun juga sama sahabatku semua, bergantung kepada cuaca. Kebetulan untuk di kampungnya Bang Toha saat ini cuacanya tengah cuaca musim hujan. Jadi warga di sini tengah musim tanam padi yang dimana area persawahannya kan tengah dipenuhi air. Jadi seperti ini sahabatku semua, di sini itu daerahnya daerah pegunungan dan kita bisa melihat pemandangan pegunungan dari kejauhan. Kalau di Jawa itu nggak ada pokok kelapa sawit sahabatku semua. Kemarin ada juga yang berkomentar, Bang, kenapa nggak ada pokok kelapa sawit di sana? Jadi di Jawa itu nggak ada pokok kelapa sawit. Kemudian ada juga yang berkomentar, Bang, kenapa nggak ada pokok durian di kampungnya Bang Toha? Sebenarnya ada sahabatku semua, cuman kalau untuk pokok durian itu berada di area pegunungan ya. Nantilah Bang Toha akan coba untuk naik di perkampungan pegunungan ya. Mudah-mudahan cuacanya bagus. Sebab kadang-kadang tengah hari itu juga hujan sahabatku semua. Jadi kalau hujan Bang Toha nggak bisa keliling kampung. Selagi masih berada di kampung, tenang saja, Bang Toha akan selalu ngevlog suasana perkampungan yang ada di Indonesia. Nanti kalau sudah balik merantau di Malaysia ya sudah nggak bisa ngevlog keliling kampung, nggak bisa memperlihatkan suasana perkampungan yang ada di Indonesia. Seperti di saat pagi hari ini Bang Toha sempatkan untuk keliling kampung, untuk melihat area persawahan yang dimana bagaimana aktivitas warga di sini. Sahabat-sahabatku juga bisa melihat video ini sebagai informasi dan hiburan. Semoga sahabat-sahabatku terhibur dengan vlog kontennya Bang Toha, seorang perantau daripada kampung Indonesia kemudian merantau di Malaysia dan kini tengah berada di kampung halaman.
Dan di sini cara penanaman buah tembikai susu seperti ini sahabatku semua. Beda dengan di Malaysia ya. Kalau di Malaysia kan nggak perlu pakai kayu, tapi kalau di sini pakai kayu ya. Dan itu pun kalau nanti berbuah akan dijaga. Takutnya nanti tembikai susunya hilang. Jadi di sini petani pun kalau misal kata tengah tanam buah-buahan harus rela untuk jaga malam ya. Kalau misal kata buahnya sudah berbuah, kadang-kadang adalah oknum yang nakal atau oknum yang jahat yang gimana kalau saat buah sudah mau masak kadang-kadang kena curi sahabatku semua. Ya seperti itulah kehidupan petani di kampungnya Bang Toha. Mungkin kalau di Malaysia buah tembikai, mau tembikai besar mau tembikai susu terbiar di tepi jalan sampai tidak ada yang menjaga, itu kan hal biasa ya. Memang nggak ada yang menjaga lah kalau untuk buah-buah, tanam buah-buah di Malaysia itu. Paling-paling kalau yang mengambil itu kan hewan yang berekor itu kan, monyet. Tapi kalau di sini kadang-kadang buah tembikai pun bisa kena curi. Cili pun kalau harga mahal juga harus dijaga saat malam hari karena takut hilang. Begitulah kehidupan petani yang ada di kampung-kampung di sini sahabatku semua. Dan di sini untuk saat ini musim padi ya. Jadi sawah semuanya ditanami padi semua. Tak ada yang lain. Ini pun panennya masih 3 bulan lagi sahabatku semua. Jadi kalau kita hidup di kampung kemudian menjadi seorang petani harus ada pekerjaan sampingan. Jadi kalau berharap bekerja dari bertani saja itu memang tidak akan cukup untuk meneruskan kehidupan. Apalagi kalau cuma sawahnya sedikit ya, itu pun kadang-kadang belum lagi nanti tanamannya kena hama. Sebab itulah Bang Toha yang dimana dari kampung menuju ke negara tetangga ini cukup lumayan jauh sahabatku semua. Karena daerah perkampungannya Bang Toha ini juga termasuk daerah perkampungan yang agak pedalaman. Sebenarnya kalau hidup di perantauan dengan di perkampungan apa sih perbedaannya Bang? Kalau di perkampungan kita tentram ya. Maksudnya kalau kita hidup di kampung itu tentramnya itu bisa berkumpul anak dan istri. Tapi nggak enaknya kalau nggak punya duit sahabatku semua. Sebab kalau di kampung itu kadang-kadang 1 hari kerja, 1 hari nggak kerja, 1 minggu kerja, kadang-kadang nanti liburnya bisa-bisa 15 hari. Jadi tidak ada pekerjaan tetap. Kebanyakan di sini yang menjadi petani adalah orang-orang yang sudah berumur, pakcik, makcik. Kalau yang muda memang tidak akan mau bertani. Ya karena apa? Menjadi seorang petani ini fakta kenyataannya memang kalau dikatakan apakah menjadi petani merupakan profesi yang diimpi-impikan oleh anak muda? Enggak. Karena kita kalau mau ingin dapat duit cepat memang tidak bisa, harus menunggu beberapa bulan. Kebanyakan anak muda lebih pilih merantau. Oke sahabatku semua, cukup sampai di sini. Semoga vlog hari ini menghiburkan para sahabat.